Apakah Anda pernah merasa overthinking, terlalu banyak pikiran yang membuat Anda merasa cemas ataupun jadi merasa kesel, tidak bisa tidur, kemudian asam lambungnya naik, ataupun mood atau emosinya jadi sedemikian sensitif ataupun mudah meledak-ledak. Hal ini tentu tidak baik bila dibiarkan berlarut-larut. Untuk itu, kita perlu belajar bagaimana cara mengelola overthinking yang sering terjadi ini agar bisa lebih terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola overthinking atau pikiran kita yang berlebihan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, fitrahnya itu memang 80% pikiran kita itu cenderung ke pikiran-pikiran yang negatif. Apalagi kalau misalnya sedang lagi ada masalah, tentu pikiran negatif ini jadi lebih mendominasi lagi. Hanya 20% saja yang cenderung kepada pikiran yang positif. Nah, menyadari hal itu, tentu kita perlu untuk bisa mengelola isi pikiran kita agar bisa lebih condong ke yang positif dibanding ke yang negatif. Nah, ada tekniknya gitu ya. Salah satunya adalah tentang teknik mindfulness atau melatih kesadaran pikiran ataupun kesadaran diri kita untuk hidup di saat ini. Ya, betul sekali teknik mindfulness atau bisa disebut juga dengan khusyuk, fokus, ya, adalah langkah yang bisa membuat kita bisa bebas dari overthinking. Nah, perlu dipahami bahwa overthinking itu adalah kondisi di mana kita cenderung berpikir ke masa lalu atau ke masa depan. Padahal hidup yang nyata itu yang saat ini, teman-teman. Tapi ketika lagi ada masalah, ketika lagi kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, pikiran itu suka mengembara. Sayangnya tadi karena kecenderungan pikiran memang sukanya mikirin yang negatif-negatif, semakin kita bisa terjebak pada overthinking tadi. Mikirin masalah yang udah lewat, kejadian yang udah berapa hari yang lalu, berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu. Tapi saat ini kita masih mikirin terus sampai-sampai nggak bisa tidur, sampai-sampai sakit perut, sampai-sampai hubungan dengan orang-orang sekitar jadi nggak baik-baik aja. Atau kita terjebak ke masa depan. Nanti kalau terulang lagi gimana? Gimana nanti masa depan saya dan keluarga? Gimana nanti uangnya ada atau enggak? Gimana nanti? Gimana nanti? Gimana nanti? Padahal apa yang kita khawatirkan itu belum terjadi. Tapi kita sudah dihantui ataupun terjebak pada kondisi tersebut yang tidak bisa kita ubah. Paham ya? Kondisi yang tidak bisa kita ubah itu masa depan yang belum terjadi dan masa lalu yang sudah dilewati. Sementara yang bisa kita kendalikan itu yang saat ini. Ya, nah maka yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana mengkondisikan diri ataupun pikiran kita untuk benar-benar hidup di saat ini. Latihan mindfulness. Ya, banyak cara teman-teman untuk bisa melatih keterampilan mindfulness ataupun kesadaran untuk hidup di sini dan saat ini. Salah satu yang sudah populer adalah mindful breathing atau latihan sadar nafas. Ya, kadang-kadang kita sudah nggak menyadari lagi kalau kita tuh lagi narik nafas, lagi buang nafas karena sudah menjadi sesuatu yang biasa, sehingga kita nggak menyadari lagi. Nah, untuk membantu kita tadi ya, menggeser pikiran kita untuk hidup di saat ini, kita bisa menggunakan teknik mindful breathing ini. Caranya, teman-teman, duduk tenang gitu ya, kemudian menyadari aja nafas yang masuk maupun nafas yang keluar. Nafas yang masuk maupun nafas yang keluar. Bahkan lebih bagus lagi kalau sekaligus melatih pernafasan perut gitu ya. Jadi saat tarik nafas perutnya menggembung, saat membuang nafas perutnya mengempis. Nah, itu lebih bagus lagi terhadap kondisi jiwa maupun tubuh fisik juga akan ikut membaik
karena kita bernafas dengan benar. Nah, nafas perut tadi itu jauh lebih efektif dibanding dengan nafas yang biasanya. Ya, nah itu bisa teman-teman praktekkan. Jadi mindful breathing. Nah, ada juga mindful yang lebih powerful lagi yang disebut dengan journaling. Ya, jadi teman-teman menggunakan teknik mindful itu untuk jurnal syukur. Ya kan? Nah, jadi kita melatih tuh pikiran kita untuk terfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri di hidup ini. Khususnya kalau lagi ada masalah kan tadi ya pikiran terjebak ke masa lalu atau masa depan, jadi khawatir ataupun jadi kesel. Nah, untuk membawanya ke titik tenang, kita perlu mensyukuri apa yang sudah kita miliki, hal-hal baik yang masih menyertai meskipun lagi ada masalah. Caranya supaya bisa fokus ya, teman-teman journaling itu ditulis ya. Jadi ditulis, oh hari ini meskipun ya hatinya masih gelisah, tapi saya dalam kondisi sehat. Meskipun ya uang yang saya butuhkan untuk membayar tagihan ataupun biaya SPP anak sekolah yang kuliah belum benar-benar tercukupi, tapi saya bersyukur masih bisa bekerja. Saya bersyukur masih bisa punya usaha yang bisa saya jalankan dan saya harapkan. Saya bersyukur masih punya Allah yang bisa saya andalkan untuk tempat saya meminta dan berserah diri. Saya bersyukur karena pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menyakitkan, yang berat, itu semua terselesaikan juga. Dan saya bersyukur, saya yakin bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini juga pasti akan terselesaikan juga. Nah, teman-teman melakukan jurnal syukur untuk membantu melatih fokus pikirannya dari masalah ke anugerah-anugerah yang pernah teman-teman dapatkan, pernah teman-teman wujudkan, pernah teman-teman raih, pernah teman-teman miliki selama ini. Nah, itu sangat powerful membantu untuk menggeser tadi ya pikiran dan perasaan yang negatif ke pikiran dan perasaan yang lebih baik. Dan teknik yang ketiga yang saya sharingkan di sini adalah teknik self love. Ya, praktek untuk menyayangi diri sendiri. Nah, karena hati kita lagi gelisah, kan kita pengen ya hati kita jadi lebih senang dan bahagia. Sehingga kalau hatinya senang dan bahagia, masalahnya akan lebih mudah terselesaikan. Dan praktek self-love itu sangat membantu dengan cepat dan praktis untuk menggeser perasaan kita yang gelisah ke perasaan yang lebih penuh cinta, apapun itu masalahnya. Dan ini akan saya sharing di kelas online yang saya adakan nanti. Workshop Self-Love Metode Ho'oponopono. Di situ saya akan bantu teman-teman teknik-teknik untuk melepaskan tadi ya hambatan-hambatan yang berasal dari pengalaman ataupun masalah-masalah yang sudah berlalu. Kita akan praktek mengenali dan merilis emosi yang kita rasakan. Kemudian di sesi yang kedua, kita akan praktek bagaimana mengundang impian ataupun manifestasi impian untuk hubungan yang harmonis, untuk rezeki yang berlimpah, untuk karir yang meningkat, kesehatan, apapun itu yang teman-teman inginkan di hidupnya ke depan, kita akan manifestasikan pada sesi yang kedua. Jadi workshop self-love ini ada 2 sesi, tanggal 15 dan 22 November, hari Jumat pagi via Zoom meeting. Teman-teman bisa segera daftar karena kuotanya terbatas dan pastinya menarik sekali kalau teman-teman bisa ikut aktif. Kalaupun teman-teman berhalangan hadir juga ada rekamannya karena rekaman ini penting sekali gitu ya. Sehingga teman-teman bisa ulang lagi metode-metode yang nanti kita praktekkan bersama di sesi workshopnya. Teman-teman bisa hubungi admin untuk melakukan pendaftaran workshopnya di 087765282418. Senang sekali bila teman-teman bersedia membuka dirinya untuk bisa mengikuti workshop ini dan kita belajar serta praktek bareng di sana. Demikian teman-teman ya, cara-cara yang bisa teman-teman praktekkan untuk bisa bebas dari overthinking. Hidup di saat ini. Karena apapun pengalaman masa lalu yang pernah dilewati itu sudah lewat, ya kan? Dan apapun yang teman-teman khawatirkan di masa depan itu juga belum terjadi. Jadi fokuslah menikmati, mensyukuri, dan menjalani hidup yang saat ini dengan sebaik-baiknya
dengan hati yang bahagia dan penuh cinta, maka inilah yang akan membuat hari-hari teman-teman ke depan, masa depannya jadi lebih ceria, lebih bahagia, dan lebih penuh anugerah lagi. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikut workshop yang kami adakan.